Sepertinya lagi berkembang sekali menipu orang, pesugihan instan itu ya. Jadi saya hanya pakai modal di awal itu 2 indukan. Indukan ini tadinya anakan, sekarang sudah nelur banyak sekali sudah. Jadi rasa syukur itu bukan terima kasih ya Tuhan, alhamdulillah ya Allah, itu kan baru lambenya, baru ilatnya. Karena rezeki ini diturunkan menurut saya itu ada 2 hal. Rezeki atas kebaikan Tuhan ataupun rezeki atas kemurkaan Tuhan. Banyak sekali pemirsa Sragen TV ini yang WA ya Mas ya. Banyak. Nah, kalau pandangan jenengan nih, kan mereka kebanyakan ini mengalami himpitan ekonomi. Iya. Pengen yang namanya lancar rezeki dengan cara ngalap berkah, dan juga ada yang nekat pengen cari pesugihan instan. Nah, menurut pendapat jenengan bagaimana Mas? Ya, kalau untuk ngalap berkah, saya bilang bagus ya, selama bisa nyusun mindset ataupun pola pikir. Jadi ngalap berkah ini kan mendoakan almarhum, almarhumah, juga seluruh ciptaan Tuhan semesta alam yang ada di keramat tersebut, juga bahkan semesta alam didoakan. Jadi kalau mau ngalap berkah ini ya harus sesuai dengan kemestiannya, nggak boleh menduakan Tuhan, karena letak daripada semuanya adalah Tuhan semesta alam itu sendiri. Kalau untuk pesugihan instan saya turut prihatin, dan jujur aja Sragen TV tidak melayani untuk orang yang ingin mencari pesugihan instan, Mbak E. Iya. Nah, kalau melihat orang segitu banyaknya ya yang ngalap berkah, saya tahu sih berapa banyak juga yang sudah berhasil. Nah, kalau dari pengalaman jenengan itu biasanya mereka berhasil setelah datang ngalap berkah kemana? Yang paling banyak maksudnya ya? Iya, yang paling banyak. Sejauh ini saya banyak mendatangi tempat keramat ya, seperti makam keramat ataupun punden keramat, sendang keramat, juga banyak sekali ya pokoknya ya. Itu paling banyak setahu saya di Keramat Ki Tunggul Wulung. Tapi kriterianya itu yang dipilih orang yang betul-betul ikhlas, orang yang betul-betul dia, dalam pandangan saya, beliau ini bisa pasrah total terhadap Tuhan semesta alam dengan segala ketentuannya. Itu justru yang dijabah yang seperti itu. Jadi bukan yang pintar, bukan mereka yang ingin mencari-cari dengan solusinya sendiri gitu. Tapi dia lebih berikhtiar di Keramat Ki Tunggul Wulung ini dengan proses pelaksanaan penyusunan mindsetnya yang benar, lalu kemudian dia pun mencoba untuk bangkit dari keterpurukan. Nah, tapi dia bisa menyerahkan semua hasil yang diperoleh itu kepada Tuhan. Itu rata-rata kriteria yang dijabah itu yang seperti itu. Mungkin ada strategi yang bisa jenengan jelaskan untuk mereka yang ingin membangkitkan ekonomi mulai dari nol, daripada harus cari pesugihan instan gitu ya. Ya, manusia itu kan diberikan akal yang sehat, maka ya kita harus menggunakan akal sehat kita tentunya ya. Jadi buat mungkin pemirsa yang ekonominya itu terjatuh, lumpuh, nganggur, kalau orang yang dekat dengan Tuhan itu nggak ada ceritanya nganggur loh Mbak E. Nggak ada. Kalau orang yang merasa dekat dengan Tuhan kok nganggur, ya berarti kalimat tersebut ini baru sebatas lisan. Karena orang yang merasa dirinya dekat dengan Tuhan, yang benar-benar sejati, maka dia akan tercerahkan. Dia akan diberikan petunjuk secara khusus oleh Tuhan semesta alam, yaitu dengan cara mendekat secara langsung. Nah, lalu kisi-kisinya yang paling pertama langsung aja saya sebutkan. Yang pertama itu adalah ikhlas. Tanpa adanya sebuah keikhlasan, karena rezeki ini diturunkan menurut saya itu ada 2 hal. Rezeki atas kebaikan Tuhan ataupun rezeki atas kemurkaan Tuhan. Jadi rezeki yang diturunkan atas dasar kebaikan dari Tuhan maka akan membawa keberkahan, yang diturunkan atas dasar ini kekesalan atau amarah Tuhan akan
membawa sebuah kesengsaraan. Nah, jadi mau tidak mau jikalau ingin mendapatkan sebuah rezeki yang barokah, yang pertama adalah ikhlas di dalam menerima segala suratan. Jadi keadaan kita hari ini seperti apapun, selama masih diberikan tubuh yang sehat, maka harus ikhlas dengan keadaan kita hari ini. Dengan begitu, maka akan dapat mencapai ke dalam fase yang kedua. Yang kedua ini untuk mengawali untuk membangkitkan taraf ekonomi supaya nanti dapat membawa keberkahan adalah rasa syukur. Jadi rasa syukur itu bukan terima kasih ya Tuhan, alhamdulillah ya Allah, itu kan baru lambenya, baru ilatnya. Bersyukur yang sebenarnya adalah ya memanfaatkan hidupnya. Bersyukur yang sebenarnya adalah dari apa yang sudah diberikan oleh Tuhan terhadap dirinya, dia mampu memanfaatkan sebaik mungkin. Salah satu contohnya adalah Tuhan sudah memberikan, sudah menumbuhkan ya, melalui bumi pertiwi yang kita cintai ini, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan seperti rumput liar, bahkan rumput yang bisa berkhasiat. Nah, masih banyak juga hal-hal yang lain. Rumput-rumput ini ataupun tumbuh-tumbuhan liar ini dapat kita manfaatkan untuk kita jadikan pakan ternak. Jadi kita jangan sampailah yang namanya nganggur. Rumput itu kita olah bisa menjadi pakan ternak, kita fermentasi bisa, kita jadikan pur pun bisa, kita campur dengan bahan-bahan yang lain ya. Karena pakan ternak ini rata-rata seperti ya yang saya sebutkan kemarin ini, untuk ayam, untuk entok, untuk bebek, ini dari rumput-rumput itu selain mengandung serat yang sangat luar biasa yang bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak yang sangat hebat, karena dapat membersihkan usus-usus dari kotoran-kotoran. Itu pun banyak mengandung vitamin maupun mengandung mineral. Jadi jangan ngawur, diawali terlebih dahulu dengan skala kecil. Mungkin kita bisa pelihara 2 ekor hingga 10 ekor dengan pakan yang kita olah seperti yang saya lakukan ya. Dari 2 indukan sekarang sudah menjadi puluhan. Nah, ini sebetulnya tips sangat luar biasa karena saya sendiri sudah praktek, yaitu dengan cara memanfaatkan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita gitu. Nah, kalau misalkan nih teman-teman di rumah ini betul-betul nganggur, nggak ada uang sepeser pun, sementara ternak kan membutuhkan modal ya, dari membeli ayamnya, walaupun dari anakan kan juga membutuhkan uang gitu. Kalau misalkan kepepet nggak ada, gimana? Itu saking pendeknya pola pikir, tempurung otaknya berarti itu sempit. Sekarang itu orang jalan, kalau yang namanya orang nggak punya uang sepeser pun, padahal itu rongsok-rongsok itu daripada menjadi sarang-sarang nyamuk, dijual itu jadi duit loh Mbak. Lebih malu lagi harusnya menipu orang. Nah, ini sepertinya lagi berkembang sekali, menipu orang, pesugihan instan itu ya, cariannya itu. Nah, kalau memang tidak, mungkin ada saudara yang memelihara ayam, bisa meminta anakannya yang masih kecil, 2 biji atau 5 biji. Jikalau malu juga, minta telurnya, nanti dititipkan dengan ayam yang sedang menetas, mungkin di tetangganya, seperti itu ya. Malu juga, mending nggak usah hidup. Iya, di zaman sekarang nggak punya uang sepeser pun, itu betul-betul tempurung otaknya itu sempit gitu. Karena banyak hal, jikalau mau berkreasi apapun itu bisa menjadi uang. Sayur-sayuran di lahan-lahan yang bebas itu dipetik, dibawa ke pasar juga jadi sayur. Itu juga jadi uang maksud saya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai modal usaha untuk mengawali semuanya gitu. Mau pilih jalan yang mana gitu. Saya rasa semiskin-miskinnya orang yang namanya rongsokan di rumah itu sudah pasti punya. Jadi ditukarkan dengan 3 butir telur ayam kampung, masa iya nggak bisa? Kan nggak masuk logika kan?
memulai ternak gitu ya, pasti kan membutuhkan modal seperti pakan kan sudah terjawab. Nah kalau misalkan tempat tinggalnya atau kandangnya itu bagaimana? Kandang. Jadi kandang untuk yang hidup di areal perkotaan. Itu kan banyak banget ya, di kota seperti di Jakarta, ya di kota-kota besar seperti di Jogja, seperti, banyak sekali ya, di Surabaya. Palet-palet itu banyak sekali yang dibuang loh, walaupun sudah tidak sempurna ya. Kayu, kaso, reng, kayak gitu, papan. Potongan-potongan itu banyak sekali dibuang di tempat sampah itu, di wilayah kota. Yang di wilayah desa sendiri, di sepanjang sungai-sungai itu kan banyak itu bambu-bambu yang hanyut oleh terbawa oleh air ya. Di sini ada loh. Jadi orang itu dia mencari bambu, kemudian dibuat kursi. Bambunya itu hanya ya yang hanyut aja di sungai gitu. Tetangga saya ini dia buat itu kursi karena dia nganggur, akhirnya kursi dari bambu itu dia jualin. Bahkan ya karena saya sendiri tahu, karena saya membeli kursinya gitu. Jadi satu kursi ini yang balai yang kurang lebih sekitar 2 meteran itu dijual 50.000 kalau di kampung ini. Nah makanya kalau sampai nggak punya uang sama sekali itu benar-benar bodoh menurut saya. Berarti tidak ada upaya uang Rp5.000 atau Rp10.000 atau Rp15.000 itu mudah sekali didapat. Berarti orang yang karakternya, gengsinya itu tinggi kalau sampai nggak punya uang untuk mengawali dari kebangkitan dari himpitan ekonominya itu. Mengawali semuanya, memang seseorang ini harus bisa bersyukur, memanfaatkan dari apa yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan semesta alam. Lalu setelah itu jangan lupa tujuan daripada hidup ini. Jikalau kita ingin bangkit dari himpitan ekonomi, ingin mendapatkan rezeki yang berkah, ingin Tuhan itu menjabah doa kita, mengabulkan doa kita, maka kita harus dapat menyusun mindset yang baik di hadapan Tuhan. Kalau kita mindsetnya udah salah, gimana Tuhan mau nurut sama kita? Iya kan? Bahkan di spiritual kejawen sendiri ataupun di dalam Al-Quran sendiri itu juga sepakat. Jika manusia ingin mengenali Tuhannya, maka dia harus mengenali dirinya sendiri terlebih dahulu. Jika kita harus mengumpamakan dulu bahwa diri kita ini Tuhan. Jikalau Tuhan kita perlakukan seperti itu untuk menuruti hawa nafsu kita dengan pola fikir yang salah, dengan tujuan yang salah, bagaimana Tuhan akan turut serta di dalam doa kita? Seandainya kita pun jadi Tuhan, tidak akan mungkin itu akan kita kabulkan. Demikian juga Tuhan. Maka sudah sepakat antara Al-Quran juga antara spiritual kejawen itu bahwa antara yang diciptakan dan yang menciptakan sifatnya tidak beda jauh, hanya kadarnya yang berbeda. Karena kalau Tuhan semesta alam ini adalah maha segalanya, dan manusia itu sendiri adalah percikan ruh dari Tuhan itu sendiri. Oke, jadi sangat jelas sekali ya. Terima kasih Mas sudah memberikan motivasi ya buat teman-teman semua. Semoga mereka bisa terbuka mata dan juga hatinya gitu ya. Jadi untuk memulai kehidupan baru, kebangkitan ekonominya yang baru, mereka bisa semangat lagi gitu ya. Ya dimulai dari nol gitu ya, dari di sekeliling kita gitu. Iya, banyak cara sebetulnya. Ini kan hanya cuil ya. Sebetulnya banyak sekali kalau kita mau mengelola dari yang ada di sekitar kita, itu semuanya itu bisa menjadi cuan, bahkan tidak bisa dipandang remeh, bisa menjadi jutawan, bahkan bisa menjadi miliarder. Itu semua bergantung daripada ada niatan atau tidak, punya kesabaran atau tidak. Nah itu saja saya rasa Mbak. Oke, terima kasih sekali lagi Mas. Kita jumpa lagi pada konten berikutnya. Bersuh.